monster di bawah ranjang, serta kemungkinan diculik ketika berjualan es krim. Sebuah cerpen oleh Nyaris Puitis. Bakat menjadi kalong sudah mendarah daging dalam tubuh Olin sejak ia kecil. Bunda sering menggunakan berbagai macam cara untuk mengajaknya tidur, mulai dari membacakannya dongeng, yang berakhir dengan pertanyaan membanjir dan ajakan berdebat tentang mengapa gadis berkerudung merah begitu bodoh, tidak bisa membedakan manusia dan serigala. Atau Bunda akan mengelus-elus rambut Olin sambil membacakan kitab suci. Kadang Olin akan gampang terlelap dengan cara seperti itu. Cara lain, Bunda akan memarahi Olin dengan sepenuh hati, karena Bunda sudah teramat lelah dengan mata Olin yang tak kunjung terpejam kala lampu-lampu kota sudah padam. Memarahi Olin adalah cara paling ampuh untuk membuat gadis ini meringkuk di dalam selimut tebalnya. Ditambah dengan bumbu, kalau kamu tidak tidur juga, ada monster di bawah ranjangmu. Lengkap dengan deskripsi monster tersebut. Taring yang mengkilat, senyum yang penuh kepura-puraan, kulit bersisik yang membalut tubuhnya yang kurus ceking, dan suara tawanya yang melolong seperti serigala. Tapi jangan salah, begitu monster ini berhasil menangkap salah satu bagian tubuh dari manusia manapun, seketika manusia itu akan berubah menjadi rupa si monster. Sama persis. Dengan cara itu, Bunda bisa tersenyum tenang sambil melirik jam dinding. Pukul 11 malam dan Olin yang mendengkur halus. Misi Bunda untuk hari itu akhirnya selesai juga. Namun, sampai Olin dewasa, ia tetap mencintai statusnya sebagai kalong. Menjadi desainer in-house di sebuah agensi periklanan mengharuskan ia tetap terjaga di tengah malam buta. Kadang dengan minuman isotonik dengan label kesehatan. Sambil bersandar di ujung ranjangnya, kaki yang berselonjor, laptop di pangkuan, dan tirai jendela yang menari malas terkena angin malam. Ia sering tertidur ketika hampir subuh dengan jendela terbuka, karena ia takut ketika beringsut menuju jendela dengan kakinya yang menyentuh lantai, tangan monster yang berlendir hijau dan bersisik itu akan menggenggam kuat pergelangan kaki Olin. Sambil menggeram halus, Olin akan terseret masuk ke dalam kolong ranjang sambil meronta-ronta, mengikis lantai dengan kuku-kuku dan keberaniannya yang tersisa. Persis seperti film horor Jepang. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdisko. Makanya, Olin memutuskan untuk bersembunyi saja di balik selimut tebalnya, berhemat menggunakan oksigen secukupnya sampai siang menjelang. Inilah rutinitasnya sejak kecil. Terkadang, hayalan Olin suka mengawang di langit-langit kamarnya sendiri. Tentang desainnya yang lebih banyak ditolak klien dan pertimbangan untuk loncat ke perusahaan yang lebih menghargainya. Tentang Patrick yang sepertinya tertarik padanya tapi lebih tertarik dengan hobi otomotifnya. Tentang Bunda yang mewanti-wanti Olin untuk tidak memutuskan hal abnormal yang bisa mendadak dilakukannya. Seperti pergi ke bar bersama teman yang baru dikenalnya dari tempat ibadah, traveling ke Pulau Buru di Maluku bersama teman-teman kantornya karena ia percaya di sana ada alien, menjual seluruh buku referensi desainnya dan mencairkan sisa tabungannya untuk menyewa truk berwarna pink cerah supaya ia bisa menjual es krim keliling, dan ide-ide konyol lainnya. Kadang, mimpi-mimpi konyol itu bercampur dengan bagaimana jika ternyata di bar ada cicak yang berenang di gelas birnya. Bagaimana kalau alien yang dia ketemukan di Maluku itu ternyata memiliki rupa yang sama dengan monster di bawah ranjang. Atau di siang bolong ketika ia sedang berjualan es krim, ternyata ada pembunuh berdarah dingin yang sudah lama mengincarnya dan berencana menyekapnya. Karena Olin tidak hidup sesuai dengan norma-norma yang umum selayaknya manusia mainstream. Lama-lama, Olin capek hidup dalam hayalannya sendiri. Bunda, apa benar ada monster di bawah ranjangku? Tentu saja, pertanyaan ini tidak pernah sampai ke telinga Bunda. Atau Olin akan mendekam di rumah sakit jiwa. Namun, setiap malam di depan cermin,
Olin selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Yang sama, yang sama, yang sama. Sampai semua hanya seperti gaung-gaung yang menggantung di udara. Sampai-sampai ia sampai pada jawaban bahwa monster di bawah ranjang sudah menjelma menjadi cicak di gelas bir, wajah alien, pembunuh berdarah dingin, ketidakpastiannya terhadap Patrick, hasil-hasil desain yang ditolak dan diremehkan oleh kliennya, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Malam itu, Olin mendengar suara berderak dari bawah ranjangnya. Seakan-akan ada sesuatu yang mengiriminya pesan. Semakin lama kau berlari, semakin besar pula ketakutanmu. Sampai akhirnya, kau sudah tak punya keberanian untuk menghadapinya lagi. Bunda, apa benar ada monster di bawah ranjangku? Bunda tak berhak menjawab pertanyaan ini lagi. Karena Olin bertanggung jawab atas kamar Olin sendiri. Perlahan, Olin mengambil sapu di samping pintu kamarnya, mengendap-endap menuju ranjangnya sendiri.